قل Nah, sekarang kita bahas liwat. Ayo bahas sesi 21. Ayo. Dosa besar ke-17, homoseks. Allah Azza wa Jalla mengisahkan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia tentang kisah kaum Nabi Lut dalam sejumlah tempat dari kitab sucinya yang agung, dan bahwasannya Allah telah membinasakan mereka karena perbuatan mereka yang keji tersebut. Dan kaum muslimin dari semua golongan dan madhab telah berizma bahwa praktik homoseksual adalah termasuk di antara dosa-dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki dari manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Bahasa Arabnya itu homoseksual itu al-liwat. Al-liwat. Ini kalau diturunin dari kata Nabi Lot. Karena liwat ini itu terjadi pada masa Nabi Lot ini. Apa pengertian liwat berarti? Suka sesama jenis. Lanang karo lanang, wedok karo wedok. Sekarang kalau di negeri barat tuh sudah diresmikan itu pernikahan resmi. Iya. Didaftarkan itu. Bahkan ada yang operasi. Operasi yang laki-laki itu dioperasi jadi perempuan. Yang biayai yang pasangannya tadi. Terus dia operasi di Thailand, ngaji. Sudah jadi perempuan tak? Pas ngaji wis ngerti. Sekarang coba dia sholat milih laki-laki apa perempuan coba. Sudah operasi transgender itu gimana? Dia ikut jamaah laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Itu sudah punya tampilan perempuan kok. Iya, perempuan. Serba salah toh? Mau diusir Iya. mau ndak diusir kok laki-laki. Gitu. Campur ini ndak boleh. Itu kejadian itu. Suruh hidup di Itu kejadian di Masjid Al-Azhar itu di Jakarta itu kayak gitu. Ada mau bingung tuh. Ustadznya jawab juga bagaimana coba? Solusinya satu, suruh operasi ulang lagi. Iya ya. Gimana? Kok bisa itu dunia ini serba aneh saya kira. Lanjut lagi, baca. Sekarang kita bahas hukuman untuk ini. Apa bahasa kerennya itu apa? LGBT. Ya. Hukuman untuk LGBT ini jadi yang bela-bela LGBT itu nanti biar tahu sendiri nih, tahu rasa nanti ini. Hukumannya gimana ini? LGBT, apa singkatan apa? L apa? Lesbian. Wedok karo wedok to iki? G. Gay. B. Bisex. T. Transgender. Kalau yang ini biasanya cakep-cakep nih cowok-cowoknya nih. Ini six pack ini. Disenangi cowok-cowok loh nanti kalau kamu six pack itu. Makanya one pack aja. Yang penting sehat ya dah. Iya. Usah ngatur-ngatur mau ini ngatur six pack, dia diet total terus six pack loh. Yang senang itu laki-laki loh, Pak. Oh, Simba belum tahu sih.
Ya ini sama mas-masnya ini. Kuno ketinggalan. Ini ketinggalan ini. Yang biasanya ngangkat-ngangkat besi itu hati-hati itu nanti disenangi cowok-cowok loh itu. Bahaya nanti nanya nomor teleponmu terus ngajak kencan. Aduh, gimana itu bayangannya itu ya Allah. Itu malah mudah kena AIDS loh itu. Iya toh? Iya kan? LGBT itu. Itu ada yang pernah ngaji itu. Padahal di ngaji sebenarnya. Dulu juga pengurus-pengurus kajian juga. Pas pindah ke Jakarta, dia WA saya. Saya kenal dekat dengan dia itu. Terus dia beritahu kalau dia itu punya dosa yang sulit dimaafkan. Saya sudah curiga dia ini gayanya kayak begini nih, kayaknya LGBT dia jadinya nih. Padahal ngaji dulunya itu. Terus mau nikah, sebelum nikah dia periksa AIDS dulu. Ternyata kena dia HIV. Saya bilang mau itu hukumannya itu, kamu nggak ada jalan lain kecuali tobat itu. Kalau mau nikah lo coba lihat. Berarti betul kan? Hukumannya disegerakan itu di dunia. Kalau nggak tobat tuh jadi gimana dia? Mudah-mudahan sudah tobat dan sembuh itu. Baru awal-awal belum kena, namun sudah mau terkena virus tadi. Sudah mau tanda-tanda, coba lihat. Anak-anak muda saat ini. Gayanya gaya-gaya laki-laki tapi ya agak-agak sedikit lemah gemulai itu. Kayaknya sudah pernah ini. Lanjut. Lihat hukumannya sekarang ya. Ini hadis-hadis berikutnya hukuman untuk LGBT tadi. Lanjut. Homoseks lebih keji dan lebih buruk daripada Nah, zina. di garis bawahi. Homoseks lebih keji dan lebih buruk daripada zina. Kalau zina itu dosa besar, LGBT, homoseks dosanya lebih besar daripada itu. Terus dijamin itu lebih besar itu. Berarti kalau ini dosanya lebih besar, hukumannya berarti lebih berat. Lanjut. Nabi bersabda, bunuhlah pelaku dan objek pelaku homonya. Nah, bunuhlah pelaku al-fa'il wal maf'ul bi. Yaitu yang pelakunya mau dibilang ya lawan ini ya nggak bisa. Kuwi ya positif karo positif. Ya. Pokoknya al-fa'il wal maf'ul bi. Yaitu dua pasang tadi itu dibunuh eksekusi mati. Ya. Apa hukumannya cambuk apa rajam? Enggak cambuk enggak rajam, pokoknya mati. Terus dan dari beliau SAW beliau bersabda. Dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, melaknat perbuatan kaum Nabi Lut. Terus Ibnu Abbas berkata, cara memberikan hukuman terhadap orang yang melakukan homoseks adalah dengan cara diperhatikan bangunan yang paling tinggi di daerah tempat. Diperhatikan bangunan yang paling tinggi terus. Kemudian dari sana dia dilemparkan, kemudian diikuti dengan dilempar dengan batu. Berarti apa? Dibawa ke bangunan tinggi terus dilempar dari atas sana terus dilemparkan lagi. Kemudian diikuti dengan lemparan batu sampai mati. Berarti dibuang dari atas sampai dihukumi rajam sampai mati. Iya toh? Dilempari batu sampai mati. Double ini di atas selingkuh ini. Lanjut lagi. Dan diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, praktik lesbian kaum perempuan adalah zina di antara mereka. Nah, dikatakan oleh Imam Tahabi isnadnya lain, ditulis hadisnya dhaif. Terus lanjut lagi. Mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam hal ini berpendapat bahwa hukum had bagi orang yang melakukan praktik homoseks adalah sama dengan hukum had zina, dan umat Islam telah berijma bahwa barang siapa yang melakukan praktik homoseks dengan sahayanya maka dia adalah seorang homo pendosa. Lihat,
Hukuman had bagi orang yang melakukan praktek homoseks adalah sama dengan hukum had zina. Dan umat Islam telah berijma bahwa barang siapa yang melakukan praktek homoseks dengan sahihnya, maka dia adalah homo pendosa. Dia dikatakan luti mujrim, yang melakukan perbuatan kaum Lut, dan dia itu pendosa. Adapun hukuman untuk kaum Lut dulu diangkat, itu buminya. Dulu kaum Lut itu disiksa ya. Diangkat ke atas, terus dibalik. Terus dijatuhkan. Habis. Buminya hilang. Iya toh? Buminya hilang kayak gitu, diangkat, diangkat, dibalik, terus dijatuhkan. Makanya sama tadi, dibuang dari apa? Tempat tinggi toh? Dilemparkan dari tempat tinggi. Setelah itu apa? Dilempar batu lagi. Sama hukumannya kayak gitu. Adil enggak? Adil. Dia sudah lakukan perbuatan yang sangat-sangat jelek sekali, lebih jelek daripada zina. Itu tinggal diobati kalau masih punya liwat kayak begitu. Sampai sembuh. Kalau enggak ya terus terjerumus dalam dosa besar. Selesai sesi 21, sebentar dulu saya jawab pertanyaan. Jika seorang terlanjur membeli barang dengan cara kredit, sistem riba, bolehkah melunasinya atau berhenti memutus kredit barang tersebut? Tadi sudah dilunasi langsung. Segera lunasi lebih baik. Bolehkah saudara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tidur seranjang meskipun tidak zina, cium pipi, berpelukan, laki-laki memegang lengan saudara perempuannya, saudara perempuannya menyandarkan badan ke badan saudara laki-lakinya? Enggak boleh. Makanya kan diajarkan kalau sudah 10 tahun itu kan dipisah tempat tidur laki-laki dan perempuan, tidak satu tempat. Apakah boleh menggunakan parfum yang mengandung alkohol? Jika tidak boleh, bagaimana cara mengetahui parfum tersebut mengandung alkohol atau tidak? Yang ini tidak ada alkohol boleh dipakai, yang ada alkoholnya juga boleh dipakai. Saya pakai parfum beralkohol juga, orang masalah, nggak saya bawa najis di situ. Sudah dijelaskan tadi. Kesaksian palsu itu contohnya seperti apa Ustaz? Tadi sudah ya. Kesaksian palsu ya dia di depan pengadilan bawa pernyataan yang nggak benar lalu pakai sumpah. Apa khamr dan alkohol itu sama? Tadi jawabannya gimana? Sama nggak? Tidak. Jika minum minuman yang di kemasannya tertulis alkoholnya 0,01%, baiknya dihindari. Walaupun ini belum mabuk benar ini, namun tidak boleh dulu. Karena ini ada efek memabukkannya juga. Jika untuk obat bagaimana Ustaz? Contohnya minuman, contohnya ada minuman mereknya Orang Tua. Kalau ada alkoholnya baiknya dihindari, itu lebih aman. Biasanya standarnya itu 2% atau 1% itu. Standar paling maksimal. Soal rum yang buat bahan kue, bagaimana hukumnya? Rum itu masuk jenis miras, maka baiknya tidak digunakan. Apa tadi orang tua kenapa? Kalau anggur orang tua itu kan diminum haram. Nah, anggur orang tua untuk diminum, mabuk. Mabuk haram. Bukan untuk parfum, gelewer-gelewer. Masa miras pakai untuk parfum? Ya orang mungkin. Kaidah tentang jika minum banyak memabukkan, maka sedikitnya haram. Bagaimana makan tape? Tape kalau makan banyak mabuk nggak? Nasi aja kalau banyak mabuk loh. Coba tadi buka catatan, coba buka. Apa tadi syarat mabuk tadi apa? 1, hilang kesadaran. 2, berasa nikmat, fly. Apa makan tape sampai banyak kayak gitu? Paling perut nggak kuat aja kan? Iya. Muntah ini bukan mabuk Pak, muntah. Makan durian banyak. Mabuk nggak? Tadi bilang tadi yang mabuk itu tape, yang iki ora. Bisa klenger ya beda. Jadi nggak masalah, tapi nggak masuk. Pakai kaidah tadi.
Dilarang mengangkat orang kafir jadi pemimpin. Apakah hal tersebut berlaku ketika mengangkat ketua kelas, ketua kelompok belajar? Ya, baiknya juga seperti itu. Walaupun kelompok kecil. Ustadz, maksud sebagai zina lebih besar dosanya daripada sebagian lainnya bagaimana? Itu tadi loh. Dengan tetangga lebih besar. Dengan apa lagi tadi? Orang sudah sepuh zina. Terus apa lagi? Dengan mahram. Terus dengan istri mujahid. Karena ini kan orang-orang terhormat, orang dekatnya, nggak boleh. Dosanya lebih besar daripada dengan orang jauh dan orang-orang biasa. Ya tetap tidak boleh zina dengan orang jauh. Urung rapi kok. Apakah benar Nabi menyunahkan setelah sholat berjamaah berdoa terlebih dahulu lalu baru berzikir? Bar sholat berjamaah zikir dulu baru kemudian mau doa ya monggo doa. Jika menemukan lawan jenis teman ketika di medsos mengupload foto atau video yang tidak baik, bolehkah mengingatkan atau lebih baik dibiarkan saja? Nanti kalau kamu ingatkan juga ada mau-maunya kamu di situ. Sudahlah, nggak usah cari masalah, suruh yang lainnya saja ingatkan. Modus nanti. Apakah termasuk amar ma'ruf apabila saat sedang kumpul bersama teman kemudian masuk waktu sholat, saya pergi sholat dan ketika beranjak itu terlihat bahwa saya beranjak untuk melaksanakan sholat tanpa ada ajakan dengan ucapan, itu sudah mengajak sebenarnya. Apalagi kamu salami, assalamualaikum, saya ke masjid dulu ya, dia sebenarnya sudah ngajak. Dia juga kalau muslim pasti juga, oh iya ya, saya kok nggak ke masjid ya? Atau sambil ngomong lagi, ayo ke masjid yuk, gitu. Itu sudah amar ma'ruf. Jika seorang belum tahu tentang zakat namun ia sering bersedekah, apakah sedekah tersebut dapat menggantikan zakat? Tidak. Berarti yang belum dibayar zakatnya jadi nombok. Kalau 5 tahun nggak bayar berarti 5 tahun tuh utang zakatnya sampai lunas. Wallahu a'lam bishawab. Siap-siap. Sebentar, satu lagi tunggu. Bagaimana menghilangkan sikap ujub hasad yang ada pada jiwa saya Ustadz? Mohon tipsnya karena selama ini hal tersebut sering muncul saat sedang berkumpul dengan teman-teman. Banyak belajar biar nanti dapat sifat tawadhu tadi seperti kata Imam Zahabi. Yang tadi ketika bahasa umum tadi, kuncinya pada ilmu. Kalau punya ilmu nanti sombong kurang, tidak rendahkan orang lain, ya hasadnya juga berkurang. Baik, setelah ini meja-meja dikembalikan lagi, sampah-sampah dibuang, nggak boleh dibiarkan. Setelah itu siap-siap menuju pantai Gesing. Nanti sebelum zuhur sudah ada di sini lagi. Jam 11 sudah balik lagi ke sini. Monggo kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.